Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nasma'u qaula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffat bihimul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indahu. Tidaklah duduk satu kaum di tempat dia berkumpul, di sana banyak orang-orang yang berzikir dan bertakarrub kepada Allah, kecuali hidup mereka akan dikelilingi dan dijaga oleh para malaikat. Dan Allah akan membungkus perjalanan hidupnya dengan berbagai macam rahmat. Allah akan mengingat, akan mencintai fi man indahu, orang-orang yang berada di sisinya. Hadis ini dari Abu Hurairah, riwayat Muslim. Angku-angku, inya-inya, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah subuh Masjid Al-Falah yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita hadirkan di lubuk hati kita yang paling dalam ini rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam nikmat dan karunia. Tak bisa kita mengurai berapa banyaknya. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu, nikmat yang sudah kita dapatkan akan selalu membawa berkah untuk hidup kita dan juga keluarga yang kita sayangi. Serta nikmat yang akan datang akan dilebihkan oleh Allah daripada nikmat yang sudah ada di tangan kita sekarang.
Selanjutnya salawat beriringan dengan salam. Allahumma salli ala Muhammad. Senantiasa pula kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya keselamatan, kebahagiaan serta tempat yang setinggi-tingginya akan dicurahkan oleh Allah buat tambatan hati pautan cinta kasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita akan dipertemukan oleh Allah bersama beliau di syurga Firdaus nantinya. Amin ya rabbal alamin. Angku-angku, inya-inya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Sebulan yang lampau, awak lah mengaji kitab Ihya Ulumuddin, juzuk 1 halaman 361, tentang betapa mulianya di mata Allah orang-orang yang sudah bisa merasa senang dan merasa nikmat duduk di majlis zikir, duduk di majlis ilmu yang akan menuntun diri kita untuk bisa evaluasi secara total tentang hidup yang telah kita jalani dan berapa lagi kira-kira yang tersisa untuk hidup kita. Nah, sudah kita sampaikan dulu, sudah kita pelajari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah duduk seseorang di majlis zikir. Majlis zikir itu bukan istighasah saja, bukan. Mode-mode awak kini ke. Mudah-mudahan nanti sudah datang keikhlasan. Kehadiran kita sudah dengan betul-betul ikhlas. Kata Rasulullah, tidaklah duduk satu kaum di tempat majlis zikir, di sana orang hanya berzikir dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti di majlis ilmu kita subuh ini dan di majlis taklim lainnya. Bila dihadiri dengan ikhlas, tidak ada yang akan diberikan oleh Allah kecuali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidupnya di masa yang akan datang itu akan selalu dikelilingi, dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bagi orang-orang yang sudah datang ilmu kepada hati nuraninya tentang duduk di majlis-majlis yang seperti ini. Tidak ada yang akan diberikan Allah kecuali kemana dia pergi, apa aktivitas yang dia kerjakan, kemana dia mau bergaul, dan lain-lainnya. Melainkan hidupnya sudah dijaga dan dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan juga hidupnya akan dibungkus oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayang yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira bagi orang yang sudah mempunyai ilmu, akan sulit rasanya orang tadi untuk lari dari majlis zikir. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga pengajian kita di bulan yang lampau, Abu Daud pernah berkata. Apa kata Abu Daud? Ilahi, idza ra'aitani ajawaza majalisaz zakirin, ajawazu majalisaz zakirin ila majalisil ghafilin faksir rijli, kata Rasulullah. Lawak kaji dulu tuh, kata Abu Daud, ya Allah, setelah hati nuraniku Engkau beri hidayah, sudah kurasakan pengaruh hidayah itu di hatiku. Andai kata, katanya, suatu saat nanti hidupku akan berubah. Berubah bagaimana? Bila Engkau melihat diriku, ya Allah, ajawazu majalisaz zakirin, hidupku tidak peduli lagi dengan majlis zikir. Tidak singgah kepada telingaku panggilan-panggilan Allah untuk duduk di majlis-majlis zikir. Sekarang alhamdulillah terasa bagiku nikmatnya hidup di majlis zikir. Kalau ternyata beberapa waktu yang akan datang aku akan tinggalkan majlis zikir dan tidak peduli dengan itu, ila majalisil ghafilin, dan aku pergi membaur dengan hidup orang-orang yang lalai kepada Allah. Daripada itu terjadi, ya Allah, faksir rijli, Engkau patahkanlah kakiku agar aku tidak kembali duduk bersama orang-orang yang sedang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata Abu Daud. Sehingga ibu jamaah terhormat, ya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajat wa khairul lakum ya'ta'il wariqi wadh-dhahabi. Itu penutup kaji kita yang bulan lampau. Wahai para sahabatku, kata Rasulullah, maukah engkau aku ajarkan sebaik-baik amal untukmu? Dengan amalan itu jiwamu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan martabatmu akan diangkat oleh Allah beberapa derajat. Lebih bagus untukmu daripada engkau dikaruniai oleh Allah banyak uang dan banyak emas. Mau ya Rasulullah, kata sahabat itu. Maka Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Zikrullah azza wa jalla daiman. Pastikanlah bahwa hidupmu selalu dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, apa-apa, angku-angku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga satu hari Abu Hurairah dakhala suqa. Satu ketika Abu Hurairah masuk ke sebuah pasar dan menemui beberapa orang yang sedang sibuk hiruk pikuk dengan kehidupan dunianya di tengah pasar. Abu Hurairah ketika itu berkata, wa qala arakum hahuna wa mirasa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksamu fil masjid. Apa kata Rasulullah kepada orang itu? Tidakkah kamu melihat di situ, di masjid itu sedang dibagi-bagikan orang warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba mangko siko jo engkau
kecek Abu Hurairah kepada orang yang sibuk-sibuk di pasar itu, sedangkan di musaji itu orang sedang membagi-bagikan harta waris. Kata Abu Hurairah kepada banyak orang di pasar, mandanga kata Abu Hurairah mode itu, fadhahaban nasu ilal masjidi wa tarakus suqa. Mendengar cerita tu, ada orang yang tidak sempat menutup kadainya. Ada orang yang tidak sempat untuk menutup pintu kadainya dulu. Fadhahaban nas, maka capek-capeklah, bagagihlah manusia tadi, berbondong-bondong untuk menjapui harta waris yang sedang dibagi-bagikan orang di musaji. Balarilah orang sehingga sampai tinggal kadainya bagai. Ibu jamaah teramat, falam yarau mirasan. Kiranya tiba di musaji itu, dicaliaknya di pintu musaji, falam yarau mirasan. Tidak ada orang membagi-bagikan harta waris dah. Sangat kecewa orang tadi ke Abu Hurairah. Kecek Abu Hurairah, antu siko jo engkau. Orang sedang membagi-bagikan harta waris tu di musaji. Fakalu, balik dengan kecewa dan kesal kepada Abu Hurairah. Baang itu, nyolah dikecuh dari Abu Hurairah. Fakalu, mereka berkata, ya Abu Hurairah, ma ra'aina mirasan yuksamu fil masjidi. Hei Abu Hurairah, engkau adalah orang saleh, engkau sahabat Nabi, engkau ulama, engkau orang-orang zuhad, engkau orang-orang zuhud, dan engkau orang-orang termasuk orang-orang sufi. Kenapa kami engkau tipu ya Rasulullah? Ya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, saya tipu bagaimana? Tadi engkau mengatakan orang sedang membagi-bagikan harta waris di masjid. Kenapa kamu di sini saja? Sudah kami tinggalkan. Kadai-kadai kami lah kami tinggalkan. Tak peduli kami tadi lih. Andai kata nanti ada orang yang tidak benar untuk masuk ke kadai kami, kami tinggalkan saja. Dek mengikuti pendapat engkau. Tidak ada apa? Kecik Rasul, kecik Abu Hurairah. Ya tidak ada dah Rasulullah. Lambat cariak di pintu tidak ada dah. Orang bagi harta waris. Kecik engkau orang bagikan harta sinan. Qala famadza ra'aitum, kata Rasulullah. Kalau tidak, ana engkau cariak di musaji. Nampak dia amboyo kecik Abu Hurairah. Tidak ada dah. Ana nampak dia engkau di musaji dah. Kecik Abu Hurairah kepada orang banyak itu. Qalu, mereka yang banyak dan merasa kecewa kepada Rasulullah itu berkata, ra'ayna qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla wa yaqra'una al-Qur'an. Kami cuma mencari ya Abu Hurairah, ada sekelompok orang sedang asyik dia berzikir, bertahlil, bertahmid, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaqra'unal Qur'an, dan ada juga orang ketika itu yang sedang asyik membaca Al-Qur'an sehingga kami datang pun tidak tahu orang itu, katanya. Tidak ada engkau lihat tadi ya? Tidak, katanya. Engkau telah membohongi kami. Kata orang kepada Abu Hurairah, kala, yang engkau lihat itulah, kata Abu Hurairah, yang engkau lihat itulah fadzalika miras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang engkau lihat di masjid itu, itulah harta waris Rasulullah yang ditinggalkan. Itu yang kau sampai kecek kami ku arato tadi dibagi-bagikan, lah kami tinggalkan kerajaan kami, lah kami tinggalkan kadai kami. Fadzalika miras Rasulullah SAW. Wahai kiranya para sahabatku, kata Abu Hurairah, ternyata engkau
kadang-kadang termasuk orang-orang keliru dalam memahami hidup ini. Sebenarnya yang sedang engkau lihat itulah harta waris yang sangat berharga ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanga orang tadi dicaliaknya, inyo menyangko memang sedang banyak ratu dibagikan. Kiranya nanti caliaknya orang sedang berzikir, bertahmid, bertahlil, sedang asyik baca Al-Quran, tidak tahu dia siapa yang lewat di hadapannya. Kata Abu Hurairah, engkau keliru. Itulah harta yang perlu kamu kejar dalam hidupmu agar kamu bisa tidak saja kaya di akhirat, tapi juga kaya hatimu ketika masih ada di dunia ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, angku-angku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah kira-kira betapa tingginya nilai orang-orang yang bisa duduk di majlis-majlis zikir. Ibu-ibu, apa-apa, angku-angku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di dalam hadis, apa kata Rasulullah? Iza ijtama'a qaumun yadhkuruna Allah ta'ala i'tazala syaitanu wa dunya fayaqulu syaitan lid dunya ala tarina ma yasda'un fataqulu dunya da'ahum fa innahum idza taqarrabu akhadhat bi a'naqihim ilaik. Sufyan Tsauri dari Uyainah rahimakumullah, dia berkata, apabila berkumpul satu kaum yang di sana orang asyik untuk berzikir, menikmati lezatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, i'tazala syaitanu wad dunya, maka syaitan dan dunia terbirit-birit lari mendengar orang-orang yang sibuk di majlis zikir itu. Sehingga berkata syaitan kepada dunia, wahai dunia, tidakkah engkau lihat apa yang sedang diperbuat oleh orang banyak itu? Andai kata seperti ini manusia selalu, maka kita sudah terpukul mundur oleh perbuatan orang-orang seperti ini. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin, jamaah subuh yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebaik-baik yang aku katakan, kata Rasulullah, ya, ana wa nabiyuna, ucapanku, ya, afdalu ma qultuhu, sebaik-baik apa yang ku katakan untuknya, ana wa nabiyuna min qabli, diriku, kata Rasulullah, dan juga para nabi sebelumku. Tidak ada lagi kata-kata yang paling bernilai melebihi daripada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada lagi perkataan, ucapan yang paling mulia itu melebihi daripada orang yang sibuk dengan berzikir la ilaha illallah. Angku-angku, bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir
kulla yaumin mi'ata marratin kanat lahu idla asyri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayiatin wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsiya wa lam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bi illa ahadun amila aktsara min dzalika. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang sudah terbiasa untuk berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membiasakan hidup berzikir seperti itu 100 kali dalam sehari, kata Rasulullah, adalah ketika dia membaca zikir yang seperti itu 100 kali dalam sehari, idla asyri riqab, maka dia tidak ubahnya sudah memerdekakan 10 budak dalam hidupnya. Sianan setiap hari sudah menjadi kebiasaan baginya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka artinya dia setiap hari sudah mau memerdekakan seorang budak. Di dalam hukum syariat, andai kata budak tidak ada atau budak itu tidak ada lagi, maka diudul, diganti dengan seekor onta. Itu dalam syariat. Setiap hukum syariat yang berkaitan dengan memerdekakan budak, apabila tidak ada budak, maka kamu tukarlah dengan seekor onta. Artinya apa? Orang-orang yang sudah menghiasi hidupnya minimal dalam sehari itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai ujungnya, itu berarti dia sedang bersedekah 10 ekor unta dalam seharinya. Tatkala dia sudah berzikir, diwiridkannya 100 kali di dalam sehari. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya sekarang adalah seberapa banyak orang yang rindu untuk duduk di majlis-majlis zikir dan bertakarrub kepada Allah dalam hidupnya. Pertanyaannya itu saja. Sementara nilainya di sisi Allah tidak terhitung banyaknya hadis yang menyampaikan seperti yang di atas. Cuma seberapa banyak orang yang bisa seperti itu. Sehingga satu kali Abu Hurairah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, ayul a'mal atyabu alayya. Ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, hidupku, umurku sudah begini ya Rasulullah. Ayul a'mal, tunjuan kambo ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Ala kiro-kiro amal usaha yang paling besar nilainya di mata Allah tatkala aku sanggup mengerjakannya, kata Abu Hurairah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah, sangat mudah mengukurnya, kata Rasulullah. Caliak selah nama kiro-kiro amal ibadah nan sangat sulit bagi orang lain mengarajokan, tapi bagi diri engkau bukan sulit, tapi merasa nikmat dan merasa lezat. Ketika perasaan itu ada bagimu dalam berbuat, dalam beramal, maka ketika itulah nilai ibadah yang paling tertinggi diberikan Allah untukmu. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis juga dikatakan, ma min abdin tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma rafa'a tarfahu ila samai faqala
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyuhasya'a. Kata Rasulullah, siapa di antara hamba Allah tawadda'a, yang selalu beruduk, wa ahsanal wudu'a, dan uduknya tadi disempurnakannya. Siapa di antara hamba yang selalu beruduk dan uduknya itu disempurnakannya, kata Rasulullah, summa rafa'a tarfahu ilas sama, kemudian dia tengadahkan wajahnya, dia angkat tangannya menghadap ke langit sambil berkata, selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu baru dibacanya doa selesai berwudu. Illa futihat, kecuali kata Rasulullah, ya, maaf tadi kurang tepat mengartikan mamin abdin tawadda'a, tidak ada yang diberikan oleh Allah. Itu maksudnya tidak ada yang diberikan Allah. Maaf Ustaz, tadi Ustaz mengartikan apa tadi, sebenarnya artinya bukan apa di situ. Mamin abdin tawadda'a fa ahsanal wudu'a, tidaklah dari hamba yang betul-betul berwuduk disempurnakannya wuduknya. Selesai dia berwuduk, dia tengadahkan tangannya ke langit dan dia berbaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai akhir, baru dibacanya doa wuduk. Tidak ada yang akan diberikan oleh Allah untuk orang itu illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali Allah akan selalu membuka pintu surga itu selebar-lebarnya. Abwaba itu jamak. Abwaba jamak. Tidak ada yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang merasa nikmat dan merasa syahdu dalam berzikir itu, kecuali dibukakan oleh Allah selebar-lebarnya semua pintu surga. Yadkhulu min ayyuha sya'a, dia dipersilakan oleh Allah memilih dari pintu mana dia akan masuk, karena surga itu sudah terbuka pintunya semuanya untuk orang yang hidupnya berdampingan, berdekatan, akrab dengan majlis-majlis zikir dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah.